S2. Nama beda dijadikan satu persoalan, geger. Mana yang dimaksud rahmatan lil alamin? Islam itu datang menjadi rahmat segenap alam. Ternyata jawabannya hati siapapun yang sudah dianta ke ana baru yaiku ketemu wais. Ngen-ngenen dewe sampai waktu saiki individu ngen-ngenen dewe kita angan-angan dulu sebelum kita mengamalkan sirul asror ketika menghadapi kondisi duniawiyah rumah tangga kita bagaimana. Setelah kita menjalankan sirul asr, wis sampai bisa menimbang-nimbang. Anda sendiri bisa menimbang hati jenengan letaknya damainya di mana. Saya pastikan ketika Anda sudah mengenal la ilaha illa anta dan ana, itulah akhirnya perubahan yang asali bludrek. Tahu bludrek? Mau ring-muringan iku boleh lembek. Asale iku mang takabur, saya suwe saya hilang. Gampang ria, gampang hasud hilang karena sibuk ingin bertemu Allah. Iya Pak. Akhirnya yang terjadi, yang kita terima kedamaian hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikatakan jiwa yang tentram karena dia kembali. Dikatakan dia kembali karena dia ada rasa rindu dan ingin bertemu Allah. Akhirnya dimasukkan dalam wadah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ. Jadi golongan satu itu ahlus sunnah wal jamaah, yang kumaksud adalah ahli syuhud. Karena ahli syuhud sudah tidak menyalahkan orang ini begini begitu, enggak. Dia bisa bertemu Allah lewat ngobong menyan. Dia enggak akan protes, enggak akan menyalahkan, karena di situ yang menguasai juga Allah. Dia lewat mohon maaf Pak, walaupun tidak di masjid, di wihara Allah betul. Tinggal pertanyaannya, betulkah yang ada di situ sudah masuk termasuk antawana? Pertanyaannya kali itu. Itu kan syariat mawon, syariati. Silakan syariati berbeda, silakan. Cuman yang terpenting ruhaniahnya itu. Bukan perkaranya sebelum Al-Quran ini, wahyu Allah dalam kitab Taurat, Zabur, Injil iki nggak sempurna. Sudah sempurna. Cuman olehnya banyak tangan setan yang merubah maksud daripada firman Allah di situ, maka ditegaskan Al-Quran, diluruskan. Sifatnya kan di situ. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan dan membenarkan wahyu-wahyu Allah, kitab-kitab Allah yang sudah terjadi. Di situ sifatnya Al-Quran itu. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggal Gus. Kalau teringat pertemuan 1 bulan yang kemarin, beriku Gus Anjang betapa bahagianya kita bertemu Allah walaupun belum bertemu secara fisik kan gitu. Padahal yang saya pahami Gus menerangkan bahwa Allah sendiri adalah kefahaman dalam kefanaan kan. Nah pertanyaan ini pun, Allah niku sing gada nama Allah niku hakikatipun
secara fisik atau kefanaan. Ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempunyai nama Allah itu apakah secara fisik atau kefanaan fisik? Ngoten maksudnya nggih. Maksud daripada kefanaan itu nggak berfungsi, nggak berfungsi. Al-a'malu suwarun qaimatun. Kabeh dohir iki atau amal dohir itu laksana patung. Laksana patung. Patung iku sifatnya itu la haula wala quwata. Ya enggak bisa memberikan manfaat, mudarat ya enggak bisa mendatangkan. Patung. Dijak tulung ya gak iso. Patung lho Pak ya. Dijak omong ya gak iso. Jenenge patung. Itulah amal sebetulnya. Laku apa fisik itu semuanya laksana patung. Kita kalau tahu hakikatnya seperti itu. Makanya mengapa kita harus memfanakan? Artinya memfanakan masuk di dalam asli sifatnya. Asli sifatnya adalah la haula wala quwata. Nggak punya daya upaya apapun ataupun kekuatan nggak punya. Duh, kok koyoke ono? Lah, koyoke nggih. Kok koyoke jenengan kali kula sebagai makhluk iki kok koyoke iso engkei manfaat. Contoh koyok doline ngeterno rokok. Lho koyoke to ya? Koyoke. Wa arwahuha patung iku nek lamuno kuwi bis ben koyoke iso ngeterno rokok. Kayak ono roh. Amal iku ben manfaat kayak ono roh. Apa roh amal? Cara jenengan jasad iki nek gak dikei roh, ya aslinya ketemu la haula wala quwata. Contoh, ketika kita sudah meninggal, yang namanya mandi nggak bisa mandi sendiri. Akhirnya muncul dimandikan, diwudukan, disolatkan, dikafanikan, dikuburkan. Kok umpama orang mati itu bisa tandang dewi, enak baik Pak, gak ngerepotno orang lain. Yes. Jadi kuburane didodok-dodok dewe, atus dewe, terus gawe pakaian apa? Kafan dewe, sholat dewe, budal dewe, mendahno lucune. Akhirnya mlebu nang luang landak dewe, diuruk-uruki dewe, aku mati. Nah. Maksud kefanaan itu ketika tole ngeterke rokok, saya harus melihat sesuatu yang rahasia di situ. Carane saya harus memfanakan tole. Artinya memfanakan tidak memfungsikan tolenya yang mengantarkan. Bukan jasmani. Jasmaninya itu saya kembalikan kepada asli sifatnya. Jasmani dohir kita asli sifatnya adalah la haula wala quwata. Terus ditanya,
apakah roh itu Allah? Lah ngaten nggih. Sebab nek gak ono roh ya gak iso tutuk kene. Tulini lah ngaten nggih. Engko jawaban dhewe. Iku nek wis ana likok sampean mesti iso jawab. Saiki tak jawab dua jawaban. Duduk ya heeh. Ya apa nih? Bukan ya iya. Nah, wis. Nek padha Jawa ne wae enak, Pak. Duduk ya heeh. Sing protes luar Jawa, Pak. Saaken ya. Iya dan tidak. Tidak dan iya. Cek ne bingung sih, amen. Jadi benar Bapak, kita harus mentidak fungsikan si Tolemau yang mengantar. Siapa? Allah. Kita kembalikan sifat aslinya selain Allah itu adalah la yanfa', tidak bisa memberikan manfaat. Wala yadharra, dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Berarti patung. La haula wala quwata. Lah kok iso ngeterno rene? Lah ngoten nggih. Karena illa billah. Karena ada Allah di situ. Jane lak wis jengkel-jengkel nggih. Asline wis jengkel-jengkel. Berarti inilah yang kumaksud Allah batin, Allah zahir. Dengan cara mentidak fungsikan ya sifat Allah di dalam diri seorang makhluk, itulah akan kita mengetahui Allah batin, Allah zahir. Dan atau memfungsikan sifat hakikat makhluk pada makhluk, itulah akhirnya kita akan jengleh Allah zahir, Allah batin. Itu jawabannya. Si Gus, aku sih bingung Gus. Ngombe kopi sih nek bingung. Sampun damelaken kopi le. Enak sampean mbek ngrungokno nyantai rokokan kopi. Ya. Nanti tak gawe model ngeten njek padha-padha. Jadi dengan cara mentidak fungsikan sifat hakikat Allah pada hamba dan atau memfungsikan sifat hakikat makhluk, itulah yang disebut memfanakan, sehingga akan nyata Allah batin, Allah zahir. Yaiku jawabannya, apakah Allah roh iku Allah? Ora. Ngaten ya. Nggih. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet tentang khusyuk tadi Gus. Khusyuk khosiatillah. Khusyuk itu apa bisa diartikan rasa takut gitu. Karena ada ayat yang inama yaksawaha min ibadil ulama. Jadi karena takut itu berarti kan harus kenal atau ketemu gitu kan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang af'alullah, tentang la ilaha illallah. Sesuai dengan itu mungkin rukun iman yang 6 ya, itu tentang khairi wasari minallahi ta'ala. Jadi yang sar dan yang khair itu af'alullah gitu. Ya, sementara itu.
Apakah khosyi'un khusyuk itu bisa diartikan takwa atau takut pada Allah? Boleh. Cuman yang perlu kami jabarkan tentang takut, bukannya kita takut ketemu Allah medeni ya ora. Maksudnya takut di situ adalah kita tidak masuk dalam kategori ahli syuhud. Berarti kita masuk dalam kategori ahli hijab. Artinya apa, Pak? Gini. Kita takut gak disopo Allah. Bahasanya gak direken, Pak ya. Bukan ini perkara Allah menakutkan, bukan. Kados kita suami istri nek gak disopo suami piye rasane, Pak? Bu, piye rasane, Bu? Dineng niku lho. Atau sebaliknya, kita berminggu-minggu gak disopo istri, otomatis gak diwenehi to, Pak, Bu, ya? Gak gelimpungan nah sampean wong lanang. Nah, seperti itu. Wis tah, gak nyaman lah, gak penak. Makanya yang dikatakan takut di situ dalam ayat Allah katakan sesungguhnya innama yakhsyallah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang yakhsyallah itu min ibadihil ulama. Ulama itu siapa? Yang takut pada Allah itu. Takut yang perlu, yang paling penting kita maksud takut itu takut yang bagaimana? Takut kalau kita itu lalai dulu gitu loh, Pak. Takut kalau kita itu tidak bertemu Allah, itu maksudnya takut. Makanya dalam bahasa takwa itu ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah sistem untuk cara bertemu Allah, amal yaitu bentuk perilaku. Perilaku bagaimana cara bertemu Allah, yaitu zikir, istiqomah terus menerus. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi boleh khosyiin ini diartikan takut, itu betul. Cuman maksud takut itu melalaikan Allah. Orang yang melalaikan Allah kan karena dikehendaki Allah lalai. Orang yang ingat pada Allah itu kan karena dikehendaki Allah ingat lagi itu toh. Orientasinya, barometernya itu kehendak. Kehendak. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki si A tersesat, si A mendapatkan petunjuk? Apa sebab? Loh, inilah yang harus kita koreksi. Gak ujuk-ujuk, ndak tiba-tiba Allah mau menyesatkan hambanya. Sebab dalam ayat Allah katakan, jikalau si hamba ini dikehendaki Allah tersesat, maka tidak ada yang bisa menolong, memberikan petunjuk. Sebaliknya, bila mana ada satu hamba ini diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan, termasuk iblis nafsu. Nggak bisa. Cuman yang menjadi pertanyaan kita, biar kita koreksi dan kita urai, sebab apakah? Asbabun nuzulnya itu apa? Kok satu disesatkan, satu diberikan petunjuk? Jangan ujuk-ujuk nyalahno Allah. Ya Allah gak adil iku. Sama-sama hamba kok. Nah gitu ya. Ya sik lah, Bos. Ayo digoleki asbabun nuzule. Kronologi ini sebab apa? Wis. Dalam satu ayat Allah katakan ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, itu terpecah menjadi 2 golongan. Wa minhum man hadallah. Golongan kecil ini
menerima hidayah. Wa minhum man haqqat minadz-dhalalat. Golongan yang besar ini menolak. Dengan adanya alasan inilah maka Allah menyesatkan sesuai dengan porsinya. 3 hal Allah menyesatkan kita. Yahjubuhum bi'ilmihim, yahjubuhum bi'ibadatihim wa amwalihim. 3 ini. Kita disesatkan Allah lewat ilmu. Dengan ilmu kita merasa orang yang alim, ya. Dengan ibadah kita merasa lebih baik daripada orang lah. Contoh, maghrib Allahu Akbar. Di belakang masjid itu ada rumah, ada orang menyanyi, ngamen. Lagu ini rondo kempling pisan, setengah nyindir, ngoten. Mesti hati sampean ngomong, lah iya maghrib kok menyanyi, mbok yo salat. Lah ngono nggih. Akhirnya diri ini merasa lebih baik daripada wong ngam. Lah kejebak kita. Akhirnya dengan ibadah itulah akan menghijabi kita dengan Allah. Jadi gambarku itu ketok gambar rondo kempling. Ngerti rondo kempling nggak Pak? Ngerti? Lah untuk lagu ini toh rondo kempling. Bi amwalihim lagi karena dunya bisa jadi berupa pangkat, jabatan, berupa materi, arti non materi kali materi. Dengan dunyonya akhirnya muncul takabur. Akhirnya berbuat zalim terhadap yang miskin. Biasa itu. Ganti tahun niku Pak, mboten di bisnis sampean gak dibangkrut nih Allah. Malah di omsete dikersakno Allah lebih apik, lebih bagus. Tahun iki punya mobil 1. Tahun depan tambah Pak 4. Pabrik ya 4, bojone ya. Iki kalau di dalam kitab Hikam disebut istidraj, dilulu. Kalimat dilulu itu nggak enak loh Pak. Ada bom klaster di situ. Ada bom waktu suatu saat meledak. Ini namanya bahaya. Dan ini tidak berlaku bagi ahli syuhud. Karena dia tidak melihat fisiknya, makhluknya. Akhirnya dia menjadikan anugerah iki menjadikan jalan untuk bertemu Allah. Wong yang kita bahas adalah orang yang disesatkan. Ilmu tadi semakin alim Pak Anjina, semakin tenar, jumhur. Tadinya hanya dikenal satu desa. Akhirnya melebar kecamatan, melebar kabupaten, provinsi, nasional, wah, luar biasa. Akhirnya sing muncul apa Pak? Keakuan, gila dengan pujaan dan pujian. Akhirnya ngedono teori fatwa, pujilah selain Allah itu. Pujilah orang-orang yang alim. Pujalah. Kualat kuwi engko nek gak muja. Termasuk duriyah. Kualat kuwi engko nek gak. Lah iya. Aku gak habis pikir. Dasar tauhid dari mana itu? Nek dasar tauhid alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillah. Lah ngoten nggih. Kok
iso mblewayu nang makhluk iki apa iki? Aku gak habis pikir kok. Tauhid memakai tauhid gaya apa aku ya gak ngerti. Nek tauhid makhluk yang. Kalau secara fisik saja sih nggak ada masalah, tapi ruhaniah nggak boleh kita seret di situ. Sampai kemarin aku tunggu yuk Pak, gegeran nasab, royoan nasab. Niki nek cara kula niku eman. Sesuatu yang paling sisa umur kita harus kita pergunakan untuk merapat mengenal Allah. Lah kok gegeran royoan nasab. Terus dijawab, iku lak karepe Allah sih ya wis mun. Iku berarti potongan cara wong iku moh nasihat. Jadi angsal khosyin ini dimaksud adalah takut. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu adalah golongan ulama. Lah ulama iki sindi. Intinya takut lalai Pak. Otomatis menjaga zikirnya. Itulah ulama. Nek diteruskan al ulama'u warasatul anbiya. Mpun kesusu. Kita itu mengikrarkan diri sebagai pengikut Rasulullah kalau kita belum menjaga zikir. Kan kadang-kadang ada muncul, mudah-mudahan dengan adanya kita patuh syariat Rasulullah kita diakoni sebagai umatnya. Sering ngaten ya? Kula nggih menengae. Yes maklum. Ya wis takrani sakmono, masalah kita dulu ya seperti itu. Ternyata kalau kita sudah masuk ke ranah yang tidak ada batas, bahrut tauhid, maksudnya ulama itu yang menjaga zikirnya. Yang kalau maksud zikirnya adalah adzikru bil lughah, ingat, bil istilah sadar dan menyadari dengan bentuk ada rasa sesungguhnya atau iman sesungguhnya semua yang berperan adalah Allah. Akhirnya nek kalau sudah masuk di situ, sapa sing ono ndoli, sapa sing ono masjid, mesti jawab Allah. Karena dia sudah kefanaan makhluknya Pak. Ngaten lho nggih. Jadi khairihi wa syarrihi betul minallah. Karena dia melihat Allahnya. Tapi betul bagi mereka wa syarrihi minasyaiton. Karena dia melihat setannya. Melihat menungsoni. Melihat makhluknya. Jadi podo benerih wis mulai ya kagegeran. Tinggal kita memandang dari kacamata mana. Coba saiki fair-fairan aja ya. Fair-fairan kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Kacamata syariat mengatakan apik sangka Allah datangnya, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Lah gitu ya. Wis. Sebab apa? Allah enggak pernah berbuat jelek, enggak pernah. Mesti api-api tok. Justru nafsu iku yang jelek. Kan sudah dikatakan inna nafsa la amaratum bisu. Lah jelas tak? Nggih, jelas. Berarti teko nafsumu dhewe. Ya. Terus saya balik bertanya. Kebaikan yang mohon maaf yang ada pada dirimu kau lakukan, itu kan mengatakan dari Allah. Umpama itu Allah tidak di situ, apakah kau bisa melakukan kebaikan? Mboten saged, tetap Allah. Oke, sekarang saya kembangkan. Umpama dindoli itu gak ono Allah, bisa tah
K21 itu melakukan itu. Berhubung ya, kejebak dalam pertanyaan pertama, ibu jawab, wes pokoknya nafsu iku ngono. Nah ini sudah terjadi Pak, saya dialog dengan seseorang seperti itu. Terus pertanyaan saya kedua, pertanyaan kedua, yang ini wis ngunci rapet, ora iso omong. Umpama Allah gak nguasai alam dunya iki, alam dunya bisa bergerak sendiri, pun plek menang pun. Kuwi ngomong dalil, ya iki dalile. Walillahil masyriq wal maghrib lah 115 Al-Baqarah. Pun. Tapi menengi iku sadar gak Pak? Bukan menengi iku membela diri, ya toh? Akhirnya gak sadar rawam mboten. Wis 1, 2 kacamata hakikat. Kalau kau mengatakan dindoli iku nafsu, ya. Terus sing nguasai di masjid itu Allah, kebaikan Allah, jelek iku nafsu. Boleh nggak aku mengatakan gini, berarti ono pangeran loro? Setuju nggak? Saya mengatakan berarti itu ada Tuhan dua. Meneng sih. Ketika meneng sih aku yakin mikir deh. Ternyata iya, nah tak pikir-pikir, yo gak oleh pangeran loro sing nguasai. Akhirnya sadar nggih pun teng anta. Kalau kita masih mempunyai satu keimanan selain Allah itu bisa menguasai, maka inilah yang ditakutkan oleh Imron. Ya bunaya, ya anak putuku, la tusyrik billah, jangan pernah kau menuduh selain Allah itu berkuasa. Jangan ada dalam hatimu mempunyai iman selain Allah itu berkuasa. Sebab bila mana ada seperti ini, inna syirka la zulmun adim, menjadikan hatimu gelap. Jangan. Makanya perlunya Islam itu disempurnakan di jalur hakikat makrifat supaya keislaman itu rahmatan lil ngalamin. Nek mboten mriku Pak, wong pokoke gak nganut aliraku tak anggap salah, tak anggap sesat. Ngoten tok wis. Sama sing sana ya juga begitu. Biar tidak seperti itu dulurku, ya ayuhan nas. Apa kuno? Banyak ayat-ayat yang memanggil manusia itu. Ittaqullah, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Takwa sira nang pangeranmu. Loh, pangeranmu. Rob itu umum Pak nggih? Umum. Allah durung muncul. Artinya untuk Islam syariate ya Allah, untuk Hindu syariate jenenge apa kuno, untuk Nasrani apa jenenge silahkan, sing kejawen apa kuno Gusti Allah ya silakan, gak masalah. Ittaqullah rabbakumul ladzi khalaqakum, takutlah kau pada Tuhanmu yang menciptakan. Berarti tauhidnya untuk di situ. Silakan. Tidak apa-apa. Tapi kalau ditarik ning syariat gegeran, Pak. Ya kudu Allah. Lah ngoten nggih. Tapi Quran iku mang robe. Wa anibu, dan baliyo cepet sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu. Pangeran Tuhanmu. Berarti sing Allah ya Allah silakan, sing Allah silakan. Apa kuno wis macam-macam silakan.
min qabli ayyatiyakumul adab, lekasmu bali sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau ini tidak kau lakukan, terus Anda kedaulan mati, summalatun sorun, kau tidak akan dapat pertolongan. Jadi benar, pandang sudut hakikat kacamata mengatakan api elek datangnya dari Allah, yang berperan cuman Allah. Tapi kalau ditarik kacamata syariat, Pak, tetap elek teko nafsumu. Api teko Gusti Allah. Wis kari milih kacamata pundi. Ya, nek menurut kula yo gawe kacamata sing gak ndadekno kuwi kumang tertutup. Ya iki Pak kacamata. Masih nutupi yo ketok. Aman yo gak kena bleduk. Nek sampean gawe kacamata isine duduk kaca tapi triplek, ya gak ketok sampean. Apa sing ono ngarep sampean? Kacamata memang satu sisi dilihat menutupi, tapi tidak menjadikan nyatanya Allah itu gak nyata. Paham nggih? Justru dengan kacamata seperti ini akan mengamankan meripat iku tidak kena apa jenenge debu, tidak kena muring. Niku lho apa jenenge iku? Kayak kewan sing bengi-bengi meroplek nah. Klaper. Aman sampean nggae kacamata. Nek gak nggae kacamata, tapi sampean ya kudu nggae kacamata transparan, ojo kacamata triplek. Podo-podo bentuk kanggo nutupi, fungsine gak podo. Ya coba sampean sepeda motor nggae kacamata triplek. Ini dadine ya apa kok? Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pertama nggih menika informasi Gus. Terus mangke menawi Gus ngersakaken wonten pertanyaan dari luar majelis dipersilahkan. Ingkang kedua niki wonten titipan saking kanca. Niki mboten dipun sampaikan piyambak karena sibuk di belakang. Yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki kangge tiyang sampun sedo menapa ingkang tasik gesang. Bukankah hidup itu ada di dalam dan di luar kita? Terus mau pulang kemana? Itu. Ingkang nomor 3 niki saking kula Gus. Ikhlas dan ridho itu kalau kita menerima perintah dari mursyid itu kalau dilihat dari kata-kata mudah, tapi dipraktekkan juga sulit. Nah, orang-orang yang bisa atau sudah biasa menerapkan ikhlas dan ridho ini menurut saya memang benar-benar dari hidayah dari Allah Gus, karena sulit untuk dipraktekkan. Karena kita lihat banyak orang yang masih belum bisa melaksanakan ikhlas dan ridho. Gitu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ayat atau wahyu innalillahi wa inna ilaihi raji'un hanya buat orang yang sudah mati? Tidak. Kalau sudah mati lah lapo. Sing hidup ini lho. Asline wak mudin nalkin iku kanggo sing urip, kanggo sing takziah. Disuruh lekas bali nang Gusti Allah. Asline wonten mriku. Cuman gak diterangno seperti itu. Karena mukhatobe jelas.
Wak Mudin iku nyebut ya fulan bin sopo kuno. Habis ini kau akan didatangi malaikat dua, mungkar dan nakir. Ojo wedi, ojo gemeter. Lah ngoten nggih. Malaikat luru bakal takok menyang awakmu, marabbuka manabiuka wa kiblatuka lan sak piturute. Jawaban si fulan kanthi teges, Allahu Rabbi lan sak piturute. Ojo gemeter kuwi. Iku ngomongno nang si mayit. Lah ngoten nggih. Asline nang peno. Kita sebagai takziah iku lho lekas lur dulur bali yo atimu nang Gusti wonten mriku. Wis nek didelok ayate ngene to, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sak temene kabeh perkara iku parane sangka Gusti. Semua apapun itu datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya itu akan dikembalikan pada Allah dan kembali pada Allah. Niki mestine, Pak, mestine khusus kanggo sing ana donya ini yang masih ada di dunia ruhaninya. Imano kuwi kabeh apa yang dihadapkan terhadap dirimu datangnya itu dari Allah, sekalipun wasyarihi elek macam-macam berbentuk apa? Maksiat, elek berbentuk balak. Sing apik berbentuk taat dan nikmat. Nah itu kan ada 4, Pak. Balak, nikmat, taat, maksiat. Ternyata ini hanya bisa diimani dan dipraktekkan orang-orang yang sudah sampai pada anta wa ana, sudah pada hakikat nuju makrifat. Kalau yang pada Allah dan huwa, sir dan jahr atau syariat thariqat, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, enggak. Cuman saya bermaksud untuk memberikan motivasi. Itu di lisan saja, di hati tidak. Di lisan mengatakan semua dari Allah, kembali pada Allah, tapi di hati prakteknya enggak. Akhirnya muncul surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri, tapi wa ma hum bimu'minin. Ayat berapa itu? 8 atau ayat berapa? Lupa saya. Wa minan nasi, sebagian besar manusia itu lesannya mengatakan saya beriman pada Allah dan hari akhir. Iya, Pak, beriman. Berarti beriman kabeh iku sangka Allah, iku di lesan lho, Pak, ya, di lesan. Tapi wa mahum bimu'minin, Muhammad sesungguhnya dia itu tidak beriman. Artinya di situ ruhaniah kita belum bisa. Akhirnya memunculkan satu rumus, apik sangka Allah, elek sangka nafsumu sendiri. Yes. Saudaraku yang masih ada iman seperti itu, zahirnya saja lekaslah sak ruhaniahmu. Ben plek njaba njero iku padha. Carane ya masuk ini hakikat Anda.
biar bisa makrifat pada Allah. Baru tengriku kata W.R. Supratman, bangunlah jiwanya. Akhirnya bangunlah badan. W.R. Supratman itu teweges, Pak. Di belakang W.R. Supratman ternyata siapa? Sudah tahu zaman? Orang-orang bertauhid, Pak. Ya, termasuk Mbah Hasim. Orang bertauhid. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kak dipindah? Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kok kak dipindah itu? Kok yang diletakkan bangunlah dahulu adalah jiwa. Jeru itu, Pak. Itu kan lagu kemerdekaan toh, Pak ya. Kau ingin merdeka, bangun jiwamu, merdeka dari nafsu. Jangan bangun badan naik. Man arada dunya, memang ada hadisnya. Fa'alaihi bi ilmin. Kowe nek pengen bangun badan, ya kudu nganggo ilmu. Bangun badan, sandang, pangan, papan. Yes. Habis itu dinaikkan. Hati dunyane hasanah. Dunianya bagus. Tapi ayatnya mosok dunya tak mboten ta? Wa fil akhirati hasanah juga. Mengapa di dalam belakang? Karena kebanyakan orang lalai di situ. Iki nekat loh, W.R. Supratman nulis bangunlah jiwanya depan dulu itu nekat. Tapi di belakang beliau bukan W.R. Supratman saja, orang-orang yang bertauhid. Ada figur tokoh dari Nasrani bertauhid, tapi siapa, Pak? Tahu? Dan Pak Tosi Dewi termasuk perumus Pancasila. Sila-sila itu termasuk perumus lagu kebangsaan Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa ning ndukur dhewe. Kuwi bisa mengamalkan sila kedua, ketiga sampai kelima. Kuncinya kalau di atas ketuhanan yang Maha Esa itu paham dan kau lakoni. Jiwa dulu dibangun, baru bisa merdeka ruhaniyahmu dari penjajahan hawa nafsu. Apa mang pitakoni lali aku? Oh, innalillahi, ya. Jadi itu bisa ditemukan kalau itu sebelum meninggal, itu di hakikat. Di hakikat. Tapi kalau di syariat hanya berlaku bagi mereka yang sudah makanya dilanggar di musola, di masjid. Kalau warga ada yang meninggal mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada alhamdulillah, gak ada, Pak. Mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu berlaku sebelum kau meninggal. Nek cara bahasaku kasep, Pak, niku wis. Ya mesti balik ngono. Cuman balik di mana tempatnya, ini persoalan itu. Bon, satu. Yang kedua terkait ridho lan ikhlas, ya. Ridho lan ikhlas. Kita memang diproses Allah, disaring Allah. Pertama, saringan yang betul-betul dijadikan kekasih Allah, disiapkanlah ajaran dinul haq. Disaring. Ternyata 1% yang mau nerima. Wa minhum man hadallah, yang mau menerima hidayah. Lah, di situ adalah salah satu tanda calon kekasih Allah, ya di situ mulai. Ada hidayah tentang ilmu, akhirnya jenengan bisa ngerespon. Kedua, disaring lagi kita laku, otomatis tidak terlepas dari hidayah. Terus barometernya ada greget untuk melakukan enggak.
untuk kholwat zikir enggak? Kalau enggak, berarti kita itu masih belum dikatakan golongan yang mau menerima hidayah amal. Ini disaring kita berbagai macam alasan, Pak. Nafsu ngomong, kuwi lu anak musik cilik-cilik, ojo sik. Nafsu ngomong, ojo nu nggak gendeng kau. Nafsu ngomong, bojomu lu maneman sik menor-menor, mosok kate kok tinggal kholwat. Nek dicucuk bete ya apa? Wes, nafsu itu mempengaruhi Pak, wa yasudduna an sabilillah. Dihalang-halangi jenengan. Lho estu. Tapi berhubung jenengan modalnya itu tekad, wa aslimulahu, pasrah wis apa jari Allah, aku pasrah kabeh sing lakokno Allah. Wis. Hidayah bisa kita terima. Tandane apa? Tatmainnul qulub. Hati sampai damai. Walaupun tidak maksimal, hati jenjem. Nah itu. Masuk satu tahap lagi, istiqomah. Iki. Makanya kadang aku rasa nek sholat 5 waktu. Padahal itu Allah menyiapkan jalan untuk bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mukminin. Kerungu waktu semangat, iya ketemu Allah. Sebab jenengan diundangi Allah. Tapi umumnya Pak, berhubung jenengan gak roh sing ngundangi, rasa-rasen. Lebih semangat nek diundangi presiden, tahu Pak Jokowi ngundangi kepada yang terhormat si A, harap hadir di kursi VIP, langsung jejer Pak presiden diundang istana. Aku yakin kaisok turu sampean. Saking senengi gak iso turu sampean. Kula niku biasa Pak, benjing kate numpak pesawat bengi niku kelong ini. Bayangke piye nek munggah ya terus nek mudhun. Masalahnya kula niku duwe penyakit ngene Pak, kaget weteng kula. Kula nek arepe numpak pesawat misale mangan kok diudek kudu mutah Pak. Nek pas arepe landing ku munggah apa menisor? Landing ke bawah, ke atas take off. Yaiku landing ambek take off gerak-gerak weteng koyo diudek. Niku sing kula sing mboten tawar. Tapi nek wis ana ndukur penak. Umpama kobongo ya matek bareng. Enak ta rombongan. Jadi wis gak mikir, ya pas geradak-geradake niki lho. Bahasa manusiawi ya, weteng kula niku koyo diudek. Insyaallah. Jar numpak motor gak tahu kejeglong sing koyo ngeten iki. Sinten sing nate numpak pesawat? Rasane geradak-geradak, tapi nggih dilu paling berapa menit lah ngoten nah. Gak ono sak menit mungkin ya. Mboten enten. Tapi yo koyo diudek weteng. Mangane kula nek arep budal numpak pesawat gak wani mangan. Nggih niku mungkuk medal. Mending kula ewangi mangan roti utawa ngombe banyu pun aman. Itu apa iki? Mangko itu pesawat bareng sih. Kembali pada ridho kali ikhlas. Memang Pak, hidayah itu kita itu dimurnikan Allah betul-betul sebagai inna aulia Allah. Filternya Allah itu banyak sekali. Difilter teko ilmu dulu. Kira-kira dengan ilmu dia takabur karena ilmunya enggak, wis diterima. Berhubung diamalkan maka ilmu tidak menjadikan takabur. Akhirnya bisa ketemu, tinggal memaksimalkan kemakrifatannya. Lawan sempurna wis. Memang Pak, awal memang berat
kita sehingga ngomong gampang, lakune angel. Tapi nek wis disentuh jenengan rima hidayah mboten berat pun. Terus justru terus kerinduan sampean membara, akhirnya bertemulah begitu. Nggih. Mboten boleh. Kalau enggak ada bisa kita masuk pada land interaktif. Ibunya ada? Barangkali ada. Silakan nek ibu ada. Mboten. Pak Ibu mboten. Yes, bagi yang di interaktif di jalur 082 141 295 309. Silakan yang ingin menghubungi di nomor simpati nomor tersebut 082 141 295 309. Jedah memang ya Pak. Di live itu jedah, entah jedah berapa menit. Nggih, mungkin masih ada barangkali di majelis ngantuk kabeh iki wis paham kabeh iki jelas iki. Sing ono interaktif yo gak nyantol. Wis paham kabeh. Kipun nek pancen wis mugi-mugi husnudzon mawon Allah memberikan ada enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik Bu, iki mumpung ono sing nyantol ya. Tak saute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anton Gus dari Bogor. Pak Anton dari Bogor. Nggih, langsung Pak Anton yang ditanyakan. Ya. Mohon penjelasannya Pak tentang itu. Esa hilang dua terbilang. Apa itu Pak? aja Pak. Pak dereng belum Pak, kurang jelas nih wau. Napa yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan Esa hilang dua terbilang. Oh, Esa hilang dua terbilang. Oke. Ya, itu aja Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton Bogor sing di majelis pending sih Pak Bu nggih. Sekedap. Esa hilang dua terbilang. Esa itu apa? Esa itu tunggal. Coba dicatat ya. Oke, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Ibu Mariani dari Banten, Gus. Ibu Mariani dari Banten. Silakan Ibu. Pertanyaan saya, Gus, untuk meyakini atau kita itu udah duduk di La ilaha illa anta itu bagaimana, Gus?
Gitu ya. Nggih. Ya. Sudah. Terima kasih sebelumnya. Sampun. Iya Gus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariani, Banten, Jawa Barat tentunya. Oke, kita kembali kepada Pak Anton Bogor. Esa adalah ahad. Mengapa harus hilang? Dua terbilang. Justru selain daripada ahad iku kok terbilang nyata. Tulis lagi. Mumpung ono kondolan lagi tua. Bon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Nangking Bapak Syafi'i dari Kudus. Bapak Syafi'i Kudus. Langsung pertanyaan Bapak. Iya Pak Yai, dari derek perso. Mengenai sejarah Sasi Benar itu makamnya itu kalau dekat di Makartosin itu penting ya Pak Yai. Makamnya Siti Jenar, piye Pak? Itu di mana? Oh di mana? Di mana ya? Nggih, sing asli gitu ah. Ya sing asli gitu. Sing asli bukan sing gak asli. Sing gak asli kan petilasan, biasanya disebut gitu Pak ya. Oke. Ya. Nggih. Sampun? Sun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya yang sudah masuk di jalur interaktif. Kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi. Mengapa ahad harus hilang? Kadung negel ngeten iki. Assalamualaikum. Catet li. Saking nggih. Kula badhe tanglet Yai. Badhe carane pun pasrah total niku dipun Mbak Yai. Carane pun pasrah total kados kula niki saged lumpuh boten saged. Oh jenengan lumpuh piye carane kholwat gitu nggih? Aku saged boten niku pasrah. Oh pasrah total. Nggih. Dari mana ini? Bapak dari mana? Saking Pati nganut Abi. Pati, nggih. Sampun, Mbah. Nggih, niku. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Pati, ngapunten ingkang kathah. Matur suwun sampun bergabung sepuh-sepuh ya sik purun semangat ngaten. Yamene kan enak turu. Nek mbah iku kelon wis gak usum pisan. Bon. Kembali pada ya iya kan. Wis pisan kas terus tak jedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dari mana Bapak? Dari Bekasi, Jawa Barat. Bekasi. Kulonan toetan balas gak nyantol. Nggih, terus pundi? Yang ditanyakan langsung Bapak. Nggih. Ngeten Gus. Wah. Suaranya balik. Ngeten Gus. Nggih. Wau kan kula mireng penjelasan Gus masalah kolwat ojo ninggal suwe-suwe keluarga kolwat kok dicucuk PT nggih. Dan ini masalahnya ngeten Gus nggih. Masalahnya ngeten. Niki pun dicucuk PT riyen lajeng kula kolwat. Pun dicucuk PT riyen terus kula medal kowe. Medal keng griya. Nggih. Lajeng kula panggih acara niki, Gus. Nggih. Pun setunggal tahun langkung. Nggih. Nah, kula sih
mbok dereng wangsul malih teng griya ning kula komunikasi kali anak kula tasih komunikasi. Ngoten nggih. Nggih, malah tasih napa maringi biaya kangge sekolahe napa ngoten. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun amri saene pripun Gus ngeten. Lah niki babone pun dinikah kalih pitik liya dereng. Dereng Gus, malah kula panggih tangga kula wingi ngomong ngeten. Ya napa kula kok digantung-gantung ngeten. Lah wong salahe dhewe aku ditundung-tundung. Ditundung-tundung akeh. Nggih. Nggih ngaten. Putrane pun pinten putrane? Putra kula 3. Ingkang setunggal pun sing paling alit, tangga. Sing paling alit SMK kelas kali. Oh, sampun SMK. Nggih. Nggih. Amre ini kene pripun Gus ngeten? Kula niki salah mboten Gus? Ngoten nggih, gantung niku awak. Nggih. Nggih. Ngeten nek gantungi mboten ning peneret ora apa-apa ngoten dah. Nggih, sampun nggih. Nggih ngaten mawon Gus. Nggih. Kula tenggo lab niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalur interaktif sementara tak cancel sih ya, jangan masuk. Nanti tak layani lagi nanti. Kembali kepada pertanyaan pertama tadi tentang ahad dan dua. Itu hukum yang terjadi pada diri ahli hijab, ya. Sudah tidak lagi tahu tentang keesaan, dibiarkan. Bilangan dua bilangan itu adalah isaroh dua, padahal nyatanya banyak. Ini boleh saya teringat sosok Mbah Khozin tatkala saya bertanya, Mbah, Gusti Allah iku sing kepriben, yang bagaimana? Kalau langsung dilakno, Gusti Allahmu iku wakeh, tapi Gusti Allahku iku ahad. Kalimat ngoten niku mengandung pengertian bahwasanya aku masih menuhankan selain Allah. Ruhaniyahku itu bercinta pada selain Allah. Contoh, beriman pada selain Allah. Ning atiku iku ana rasa yakin yang mendidik jenengan iku kula. Niki berarti aku bertuhan nafsu. Afaro'aita heta, kui apakah gak mengerti? Ada golongan ittakhoda ilahahu hawahu. Heta, kui opo orang ngerti ada golongan yang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhan. Contohnya saya tadi. Dalam hatiku ada satu iman yang memberikan tausiah itu keakuan hamba, akuku. Inilah yang kumaksud saya ini telah bertuhan terhadap hawa nafsu. Otomatis masuk di dalam kalimat yang Bapak Bogor tadi yang tanyakan tadi. Ahad hilang, dua terbilang. Ini perilaku tabiat karakter kita ketika saat menjadi ahli hijab, Pak. Kita masih ada iman selain Allah. Padahal la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Surat apa itu?
Ojo sampak. Selain Allah itu ada di dalam hatimu, konteksnya iman. Jangan. Tapi faktanya seperti itu kami. Itulah maksud daripada makalah dari Bapak Bogor tadi. Ahad hilang, dua terbilang. Sekarang kita alih, kita balik, kita masuk pada ahli syuhud, kebalikannya. Malah yang hilang dua tadi, dua hilang, esa terbilang, masuk ke ahad, masuk ke maqam musyahadah ma'rifatullah. Ini itu satu. Nomor dua dari Ibu Mariani dari Banten. Bagaimana meyakini kalau kita itu sudah duduk di la ilaha illa anta? Mudah. Dua. Satu tandanya ketika saat Allah menyampaikan dinul haq, ati iki langsung celep. Betul nolak. Oh ya iki sing tak goleki. Kadang-kadang ketemu di YouTube. Oh ini beberapa tahun aku gak paham ini mas, langsung selep. Itulah makanan nyuruh. Kebutuhan ruh itu adalah yaitu ilmu. Kebutuhan jasad teh, tetel, gedang. Kebutuhan jasad. Kebutuhan ruh beda, bertolak belakang. Ilmu dulu, ilmu khusus untuk tentang tauhid. Udah celep langsung. Jenengan seperti orang yang sedang lapar, dimakan terus sampai kita malam hari nggak terasa. Itu termasuk tanda. Kedua, kita dikatakan sudah duduk di la ilaha illa anta. Segala apapun sikon yang Anda hadapi, itu tetap berupaya sampai itu, berupaya ingin ketemu Allah. Dengan bentuk semampunya jenengan iki mengamalkan sirul asrar. Itu tanda kalau kita sudah duduk di la ilaha illa anta. Karena anta itu dekat, kamu. Kalau huwa jauh kamu. Berarti dalam diri kita merasa kalau Allah itu dekat. Kita sudah merasa kalau yang melayani kita dalam segi apapun itu Allah. Jadi terasa kehadiran Allah dalam diri kita. Yang kasih makan, kasih napas, penglihatan, pendengaran, ucapan, apapun. Itu berarti kita sudah di muraqabah, duduk di la ilaha illa anta. Seiring perjalanan waktu, kholwat jenengan seperti ini, kholwat itu gak harus ada di kamar dewe, ditutup rapat, dikunci, didodok gak keluar, bukan itu, bukan hanya itu. Termasuk jenengan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kerja, hati sampai merasakan keadaan Allah itu kholwat sudah, kholwat. Tentang kholwat jangan diartikan dangkal. Kholwat itu bisa terjadi di tempat rame, juga terjadi di tempat sepi. Nggih, itu Bu, nggih. Lanjut ketiga. Oh, makamnya Sesiti Jenar di mana? Dalam hatimu. Iya. Dalam hatimu. Jenengan kalau tanya sesungguhnya berarti sebenarnya makamnya Sesiti Jenar di mana? Di bumi Khumul. Tak jawab bumi Khumul. Golekane dhewe bumi Khumul iku ndi? Apa ya bumi Khumul ya? Bumi Khumul iku mendem jero keakuanmu. Iku bumi Khumul. Kita jasad punya jagat, Pak. Siti iki, bumi iki ya. Kita punya jagat rohaniah, yaitu yang kumaksud bumi Khumul.
Kalau beliau itu memang kekasih Allah, mendem ning bumi humul. Nek jasate ya bumi niki, Pak. Tinggal pertanyaane musno sak jasate apa ora? Nek musno sak jasate berarti golek ana bumi jasad ya gak ketemu. Paling ketemu nih wedhus, ketemu nih anjing, babi, dan seterusnya. Tapi jikalau sampean ikut tanya mencari asli nih makomnya bumi humul, iku para wali itu di bumi humul. Yaitu jagatnya ruhaniyah, mendem jeruk keakuannya makhluk. Udah wis, gak fungsi wisan. Kekasih Allah kan itu. Persyaratan untuk menjadi kekasih Allah adalah mendem jeruk keakuanmu di bumi humul. Bumi humul iku keakuanmu pendemen ning ati. Buangen wis. Akhirnya muncul keakuannya Allah. Anta sudah enggak fungsi, huwa gak fungsi, nama Allah gak fungsi. Itulah nama Ahad yang disebut di Al-Quran Ana. Dah. Oke, lanjut. Keempat, pasrah total. Az-Zumar ya ayat 54. Tapi sebelum Az-Zumar 54 sampai harus melalui ayat 17-18. 17 dulu, jenengan harus wattabi'u, ngikuti apa sing jadi kewajiban ruh, yaitu ilmu. Jenengan iki harus apa? Harus mengikuti dinul haq, la ilaha illa anta. Siapa? Alladzina yastami'unal qaula. Dikatakan mereka yang patuh dan mengikuti terhadap ajaran Rasulullah ketika disampaikan dinul haq itu al-qaulah, jenengan ngerespon. Setelah itu wayat tabiuna ahsanahu, jenengan mengikuti. Berarti kholwat, zikir sirul asr itu jalan. Dan inilah yang Allah katakan ulaika, inilah mereka, inilah yang mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk ini wa anibu, Anda bisa kembali ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Setelah bisa kembali wa aslimu lahu, baru bisa pasrah dengan sempurna. Jadi syaratnya pasrah, jenengan kali kula iki kudu ketemu dhisik ambek sing dipasrahi. Enggak kebanyakan manusia nggo sepeda motor ketemu wong pinggir dalan, "Pak, titip nggih, tiba iki mang maling." Teng pundi sampean? Teng kali mriku lho kudu Oh nggih. Gondol pun. Sampean pasrah kudu tahu dan kenal siapa yang jenengan pasrahi. Berarti jenengan kudu ketemu Allah dhisik, baru pasrah itu bisa dikatakan benar. Mboten ganjel engko ning ati. Begitu. Lanjut. Iki karo sing dicocok petik. Berarti sebelum kholwat wis dicocok nggih. Nah, cuman pertanyaannya tadi baiknya gimana? Lah ngoten nggih. Pun ngeten Pak ya. Sekarang ku kembalikan dalam hatimu. Wong nek pegatan iku korbani kathah. Termasuk anak. Anak Pak. Anak itu nanti akan memanggil ibu tiri atau bapak tiri. Wes iki pertimbangan syariat dulu ya. Nanti keputusan sampean piyambak. Saya pertimbangkan syariat dulu. Pertama kita melihat anak. Mungkin bisa kembali lagi jenengan manakala ada perjanjian tertulis
yang perjanjian itu tidak akan mengulangi lagi. Kasih kesempatan. Sang istri kasih kesempatan dulu dengan cara untuk tidak mengulangi lagi. Pertimbangan secara syariat anak biar tidak pecah. Artinya kasihan anak. Lah ngoten nggih. Kasih kesempatan. Lah pertanyaan saya, jenengan niki diusir iki wis bolak-balik nglakoni bolak-balik dicucuk PT apa gur sepisan. Nek sepisan mungkin Anda bisa memaafkan. Tapi dengan syarat jangan mengulangi kembali. Kalau saya mengacu di dalam Quran, alasan diperbolehkan firqah itu wazani wazaniatu, perbuatan terjadi zina. Zina yang dilakukan secara muhson, sudah punya anak, sudah punya suami tapi sih pada orang lain. Iki hukumannya berat loh Pak, harus mati. Wazani wazaniatu fajlid. Fajlid ini maknanya adalah dibunuh. Baik yang laki maupun yang perempuan. Cuman caranya membunuh itu pertama dirajam. Dirajam itu digeyepuk 100 gepukan. Tapi diperkirakan sebelum 100 itu sudah meninggal. Dan atau dipendem, kelihatan kepalanya saja, orang habis Jumatan semua nyembah batu, disuruh menghantam sampai mati. Kejam ya. Ikut di muka umum supaya tidak ada yang meniru gitu loh. Maksudnya agama Islam itu biar tidak terjadi, biar jerah yang lainnya. Cuman Indonesia nggak bisa Pak. Indonesia ada hukum perzinaan itu tuntutannya kalau nggak salah 1 tahun. 1 tahun. Jadi hukuman zina, jadi pasalnya pasal perzinahan di situ. Sangat ringan. Ya nggak bisa Pak kita mengikuti cara Quran, wong kita Indonesia agamanya agama undang-undang Pancasila. Jadi semua di dalam itu agama masing-masing. Sekarang gini aja Pak, ada enggak dalam hati jenengan itu untuk mempertimbangkan tentang anak? 1. Kedua, kalau ada, kasih kesempatan pada ibunya. Bisa kembali lagi manakala tidak mengulangi lagi. Silakan, gak apa-apa. Iku nek sampean kiat, ngene lho. Wong namanya orang itu kan macam-macam, mari dinjanjah wong. Misalnya ya trauma ya. Moh. Kalau dalam hati sampean itu ada kalimat seperti itu, ya wis empun digantung. Bapak cek kapok. Boleh gak nyelesain masalah sampean datang Allah. Wis, kalau kita niat lepas, ya udah lepas saja. Lah, cuman ya kurbani banyak secara syariat. Kalau demi kelangsungan ruhaniah sampai datang Allah, memang Pak jujur enak gak duwe bojo, gak duwe anak, timbang duwe bojo duwe anak. Nggih, los roh iki datang Allah iku man saged cara berkelana, nggak ada beban. Cuman yo kita harus mempertimbangkan juga dari sisian kita, anak kita wong sampean beranak. Yuk kita temui Allah di anak, kita temui Allah di bojo. Ingat, bojo nglakoni ngono nek gak digerakno Allah saged ta? Gitu aja. Nek jenengan saged masuk di wilayah bojo dicucuk betik, iku
nek gak digerakno Allah PT iku nyucuk, yo gak iso, nggak bisa nyucuk. Coba jenengan ranahkan hati sampai datang iman seperti itu. Nanti kalau bisa akhirnya kembali anak tidak menjadi kurban. Tinggal pertanyaannya, istri jenengan mau menerima ndak? Wong katanya tadi diusir. Nek gak esa, kalau tidak bisa menerima ya sudah, yus ganti wae. Ya wis beres pun. Sing penting jenengan ganti, berarti jenengan iki harus tidak boleh gantung, Pak. Gak boleh gantung no istri. Ya wis sampean ke nangone PA, Pengadilan Agama, cerai resmi, biar istri jenengan dinikahi orang lain secara sah. Jenengan ganti, nek gelem ganti. Lah, nek menurut saran saya ganti yo pacaran ambek Gusti Allah. Penak, gak tahu khianat Pak niku. Yus gak tahu ingkar janji. Bendino sampean yo dikeloni. Wis mangan ditulang. Terus nasi iki dilebokno Allah, diproses Allah. Wah. Itulah yang tidak pernah ingkar janji. Nih. Jadi semuanya keputusan tergantung jenengan, Pak. Yang di Kudus, di Bekasi, ya ta. Cuman saran saya jangan mengambil tindakan secara hakikat saja, tapi juga mempertimbangkan secara syariat. Sudah. Ya, di belakang bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula sujud Gus saking Sarjo. Derek izin ngaos. Nggih. Niku menawi masalah beat engkang offline niku napa sami mawon. Nggih, sampun. Terus engkang kaping kalih waktu tahiyat awal akhir niku napa engkang lahir niku asyhadu alla ilaha illallah. Lah engkang batin kok asyhadu alla ilaha ana Muhammad Rasulullah. Sampun Gus matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dibuka lagi di jalur interaktif. Kita masih punya waktu banyak, masih jam 11 kurang. Di belakang Pak Sujud kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertanya dari Bojonegoro dengan Lesmana. Dari Bojonegoro Bapak Lesmana. Pertanyaan boleh Gus? Dalam? 2 pertanyaan boleh Gus? Boleh, monggo. Yang pertama gini Gus, saya pernah dengar begini Gus. Yang menjadikan itulah yang jadi. Yang menjadikan diri itulah yang jadi diri. Yang menjadikan insan itulah yang jadi insan. Allah tidak bertempat dimanapun, tapi Allah meliputi segala sesuatu. Dan sesuatu itu adalah Allah. Nah itu maksudnya gimana Gus? Terus yang kedua aku gini Gus. Kita kan sudah di musyahadah fana, terus kita diturunkan, itu turunnya di Murukobah atau turunnya di lalai selalai-lalainya? Nah, pun ngeten mawon Gus, matur suwun mohon pencerahan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di belakang Pak Bojonegoro ya, yang ingin bergabung tak tunggu. Nah, ini masih 2, masih saknon 5, wonten loh. Jika ditut-ditut terus silakan, kalau nggak ada kami akan menjawab dari pertanyaan pertama tadi terkait beat Pak Sujud di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Halo. Halo, dari mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa nyambung. Gus, saya mau tanya Gus. Dari mana Bapak? Saya dari Tangerang Selatan. Iya. Langsung pertanyaan. Nama saya Aryo.
Nggih. Halo. Iya, halo Bapak. Langsung pertanyaan Bapak, monggo. Jadi gini, Gus, saya mau tanya. Dari Tangerang Selatan. Saya pengen tahu bagaimana proses zikir situr asror itu bisa saya laksanakan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat 4. Nggih. Baik. Nggih. Bapak dengarkan lewat telepon aja, pun lewat YouTube. Baik, baik. Iki jelas ngrungokno teko YouTube. Nggih. Halo. Halo, Bapak Eko. Iya. Jenengan Bapak Aryo. Iya, Bapak Aryo didengarkan lewat telepon mawon, jangan lewat YouTube. Nanti jedai. Baik. Baik. Jadi gini, Gus, saya pengen tanya. Saya kan sudah mengikuti pengajian Gus ini mungkin sekitar 6 bulanan ini. Iya. Nah, saya pengen tahu proses zikir sirur asr itu kan ada beberapa tingkat, dari tingkat 1 sampai dengan 4 ya kalau tidak salah. Iya. Nah, tapi apakah saya ngikutin zikir itu sementara saya ini belum pernah ikut baiat gitu kan? Oh gitu, siap. Ya, adapun baiat yang di YouTube itu apa bisa saya ikutin kalau belum saya bisa ketemu langsung dengan Gus gitu? Ya, siap, sampun. Saya rasa itu aja. Terima kasih, mohon penjelasannya Gus. Terima kasih banyak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang gabung lagi, ada 3 tadi ini. Sudah ada 3, mesisan 5, ngoten loh. Pak Sujud dengan Pak Aryo sebetulnya hampir sama. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, ada yang ditanyakan, dari mana ini Bapak? Dari Depok, Bapak Hekman. Langsung bertanya. Selama ini bukan menjalankan puasa dan satu Muharram. Sampai sekarang lanjut. Gimana? Bapak putus Bapak. Oh iya. Iya. Ya, dapat tunjuk selama aku berpuasa dari saat tanggal 4 ini sampai sekarang. Gimana langkah supaya hormatnya? Bapak bisa diulangi Bapak, ini enggak bisa ku tangkap dengan jelas karena putus-putus. Iya, Sinyalnya di mana ini yang? Ya, ini Depok. Nggih. Selama ini aku mengikuti kajian. Ya. Sekarang lagi menjalankan dari tanggal ini minta petunjuknya supaya bisa usul. Nggih. Ya, minta petunjuk supaya bisa usul. Ini lagi menjalankan puasa satu Muharram sampai saat ini. Pak, mohon maaf Pak, sekali lagi mohon maaf. Oleh karena saya menerimanya sinyal ini putus-putus, kurang jelas Bapak, kurang jelas. Yang dimaksud Bapak itu bagaimana? Putus-putus karena yang dimaksud minta petunjuk masalah puasa. Bulan puasa. Iya, enggak sekarang puasa, lagi menjalankan puasa.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis diawur engko kowe. Nggih. Matur suwun. Nggih. Saking pundi niku Depok? Saking Depok. Nggih. Mun patani wau. Mungkin satu kali lagi ya. Satu kali lagi di jalur interaktif kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Nama Tegus dari Sidoarjo, Jerez. Os. Ji. Badhe tanggal masalah beat menawi offline napa niku sami mawon. Oh. Terus ingkang kaping kalih menawi kula waktu tayat akhir utawi tayat awal niku pertama asyhadu alla ilaha illallah wa niku wonten lahir. Lah wonten batin kok nyusul asyhadu alla ilaha illallah ana Muhammadar Rasulullah niku tepun nggih. Nggih. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis takokno ngarep mau ya. Nggih, matur suwun pun 5 double loro niku wau. Jadi 1 Pak Sujud itu 2. Pertama dan akhir. Mungkin ini satu paket dengan pertanyaan yang nomor 3 tadi terkait beat tadi. Boleh sampean iku beat lewat YouTube sekalipun itu offline, tidak live, gak on, offline bisa sah. Dasarnya mana saya katakan sah? Kami menjelaskan atau membaiat dari Sirul Asrar bukan di dzikir sir ataupun di dzikir jahri, tapi saya mengukuhkan di Sirul Asrar dan Fana'ud Dzikri. Beat yang kumaksud di sini adalah menyambungkan, bukan menjanji. Makanya tidak kami sebut sebagai talqin, ndak. Menyambungkan talinya ruh yang terputus dengan Allah, diputus oleh nafsu, akhirnya ruh sering lalai pada Allah. Lah, dasarnya apa kok lewat YouTube itu nggak apa-apa dan saya katakan sah? Karena sesungguhnya yang beat atau yang menyambungkan adalah Allah. Pertanyaan saya, YouTube muni offline atau online? Kalau nggak ada Allah bisa muncullah suara. Saya sendiri juga, kalau nggak ada Allah dalam diri saya, bisa tah saya ngucap? Nggak bisa. Berarti sama, la farqa bainahuma. Tidak ada bedanya jenengan beat syahadat hakikat itu langsung pada saya atau di YouTube walaupun itu offline, walaupun itu tunda tidak live sama. Sebab sesungguhnya yang menyambung itu Allah bukan makhluk. Yang terpenting adalah keimanan dalam diri jenengan. Yang beat siapa? Kalau jenengan iman rasa itu tidak pada Allah, ya sampai di beat YouTube ulian. YouTube itu makhluk. Ini tidak selaras dengan maksud hakikatnya syahadat. Hakikatnya syahadat kan gini toh, asyhadu harus ke ilallah, ngadepi roh lewat rasa, iman pada hidup. Nah, inilah persaksian yang benar. Dikatakan benar yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Ternyata Allah ada di dalam diri jenengan piyambak. Yes. Jadi sah jenengan walaupun mengikuti beat di YouTube. Lah lebih afdolnya jenengan sebelum kholwat ikuti beat dulu. Di situ kan ada bab beat ada. Yang kedua terkait masalah tahiyat tadi, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah wujudi dzahir wa asyhadu anna
berarti jero sampean iku anak Allah. Berarti dohir itu Muhammad, batin iku Allah. Pun bener kalau seperti ini. Hati dohir itu Muhammad, ya dah, artinya makhluk semuanya itu menjadi Rasulullah, menjadi perintah Allah, utusane Allah. Sebab manakala jenengan tidak diutus Allah makan, ya gak iso makan dewi. Ingat status kita makhluk, la haula wala quwata. Berhubung ada ilallah di situ sebagai sang perintah, maka jasad iki bisa makan. Lanjut kedua. Oh, ngeten. Yang dari Bojonegoro tadi ya, Bojonegoro, kalau sudah kacamata ahad memang seperti itu. Yang menjadikan itu yang dijadikan. Yang dijadikan yang menjadikan. Inilah maksud di dalam hikam la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang dikatakan sudah ke ahad, maka semuanya sudah tiada. Yang melihat itu yang dilihat, yang ada itulah yang melihat yang ada. Kita sifatnya itu tidak ada. Apa mungkin yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Berarti yang melihat yang ada, ya yang ada itu sendiri. Terus kalau sudah dimusyahadah, apakah diturunkan di muraqabah atau dilalaikan? Itu melihat prosesnya Pak Bu ya. Kita kan pertama di musyahadatul fana. Di situ kita akan sering lalai daripada ingatnya sering di luar musyahadah dan atau sedikit sekali di musyahadah. Sering kita itu lalai, memang dilalaikan oleh Allah dengan maksud supaya kita mengerti semua proses untuk menuju musyahadatul kamil. Itu melewati musyahadatul fana dulu. Artinya secara sistem begitu supaya yang namanya istiqomah itu terus menerus itu bisa semakin merapat. Jadi memang terkadang di muraqabah juga dilalaikan. Bukan mesti tinggal kita itu ada di mana. Kalau kita itu di musyahadatul fana memang seperti itu. Kalau sudah sampai ke musyahadatul kamil, paling tidak kita di muraqabah. Udah. Kalau sudah di musyahadatul baqa, udah nggak pernah turun sampean. Bun, lanjut. Melaksanakan satu Muharram piye supaya jenengan iki bisa wusul. Cuman satu kuncinya Mbah ya. Kuncinya jenengan kedah terus bilwadil muqaddasituah. Jenengan iki sudah ada di posisi lembah yang disucikan. Jenengan kedah melepas sandal sampean. Artinya keakuan jenengan yang melaksanakan puasa, berzikir itu jenengan lepaskan sampai tetapkan keakuannya Allah atas segalanya. Terus Pak, udah cukup ya? Oh ya, Ibu mungkin yang tadi mau tanya, yang saya pending tadi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nyuwun penjelasan Gus. Jika seseorang itu berzikir sudah tidak diadakan, zikirnya itu sudah datang dengan sendirinya dari dalam hati, dalam setiap nafas, gerak, terus pokoknya dalam setiap apa ada zikir gitu. Lah itu termasuk la ilaha illallah yang mana? Yang mana? Nggih.
Sampun. Sampun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud zikir tersebut adalah sadar diri, bahwasanya diri itulah haula wala quwata, kemakhlukane iku, terus muncul semuanya itu karena Allah, maka itu duduk di anta. Duduk di anta, di sirul asrar, di posisi su'aul basiroh. Terus manakala yang dimaksud zikir itu sadar diri, diri keingsunan aku Allah atas segalanya, maka itu di ainul basiroh. Yes. Kalau yang dimaksud zikir itu ngucap Allah, Allah, Allah dalam hati, otomatis keluar sendiri, maka itu di la ilaha illallah. Tinggal di situ itu yang dimaksud dengan zikir di posisi mana. Kalau zikir di posisi sadar diri lewat rasa, maka di anta itu. Ngoten Bu nggih. Nggih. Sampun cekap? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah kita terima dari Allah, wejangan-wejangan berupa ilmu, sistem untuk sampai pada liqo pada Allah. Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan menjadikan satu ilmu yang barokah, manfaat terhadap kita, keluarga kita, ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.